Stigma sosial, karena kurangnya informasi kita tentang COVID ini menyebabkan kesalahan persepsi, kesalahan pengertian yang itu membentuk stigma itu tadi, membentuk persepsi keliru tentang COVID, yang mana itu nanti mempengaruhi pihak yang terstigma justru merasa itu benar-benar terjadi pada dirinya. Jadi stigma itu harus cara menghilangkan stigma itu adalah salah satunya menyebarluaskan informasi yang benar tentang COVID ini agar tidak berkembang informasi yang keliru yang menyebabkan stigma itu terjadi dalam lingkup sosial yang sekarang sedang banyak kita alami, di mana-mana terjadi stigma. Meskipun sudah mulai menurun karena berjalan waktu, banyak informasi yang mengalir dari berbagai macam penjuru, meskipun itu butuh kedewasaan kita dan kebijaksanaan kita untuk menyaring mana yang perlu diserap, mana yang perlu ditolak. Itu. Ini menjawab perihal stigma sosial yang terjadi pada keluarga saya, yang awalnya berasal dari kejadian yang terjadi dari ibu saya. Jadi awalnya kurang lebih sejak saya SMA kelas 2, orang tua saya, ibu saya ini sakit. Dan sakitnya itu awalnya hanya darah tinggi biasa, dan lambat laun, lambat hari, sampai ibu saya ini stroke. Nah, karena usia orang tua saya, ibu saya ini sudah bisa dibilang tua, akhirnya lama-lama penyakit ibu saya ini bertambah, dari diabetes sampai asma dan juga lambung. Nah, berapa bulan kemarin pas marak-maraknya virus corona ini, ibu saya ini sempat kambuh. Beberapa kali dirujuk ke rumah sakit, dan puncaknya ini pada saat kurang lebih pertengahan puasa. Saat itu ibu saya kambuh pukul kira-kira sore hari, dan langsung dirujuk ke puskesmas awalnya. Lalu karena puskesmas memberi anjuran untuk dirujuk ke rumah sakit, dan rumah sakit rujukannya salah satu rumah sakit di Jember, jadi saya selaku anak yang mengurus ibu saya langsung membawa ibu saya ke rumah sakit tersebut dan mengurus segalanya. Tiba di sana, saya ditanyakan perihal penyakit ibu saya. Lah, dengan enteng saya menganggapnya, saya jelaskan penyakit ibu saya itu apa. Saya sudah dijelaskan, dan setelah menerima penjelasan dari saya, salah satu suster di sana meninggalkan saya, dan beberapa saat kembali lagi memberitahukan bahwa ibu saya ini akan dites rapid karena saat ini kondisinya marak virus corona. Nah, ya saya menerima karena saya rasa ya sudah, saya juga takut akan terjadi hal-hal yang tidak saya inginkan. Sampai keluar hasilnya rapid yang pertama itu reaktif, dan sejak itu saya juga sudah takut bahwa pastinya saya juga kemungkinan besar tertular penyakit itu. Sampai ke rapid kedua dan itu reaktif lagi, itu
saya sempat kepikiran bahwa aneh ya, ini kok bisa reaktif padahal ibu saya emang sudah sakit sudah lama. Dan hal yang gak saya inginkan sebenarnya terjadi. Ibu saya tiba-tiba ya sudah sampai di usianya. Ibu saya sudah dipanggil oleh yang kuasa dan sebelum dites swab, karena tes swab yang hasilnya sangat ya bisa dibilang akurat, dan rapid test itu hasilnya kebanyakan orang menganggap itu tidak akurat dan banyak orang yang nggak paham soal itu. Yang seharusnya seluruh masyarakat di Indonesia harusnya kan paham bahwa rapid test itu apa dan swab itu apa, dan selama ini kan tidak ada sosialisasi yang resmi dari Kementerian Kesehatan atau sejenisnya. Padahal rapid test itu tingkat akurasinya bisa dibilang tidak jelas, dan banyak setelah rapid test beberapa kali dan di tes swab itu ternyata negatif, dan orang-orang di desa menganggap rapid test itu sudah acuan bahwa satu orang itu terdampak penyakit corona, padahal itu tidak. Dan orang-orang menganggapnya hasil dari rapid test reaktif itu positif, padahal itu reaktif dan positif itu beda. Dan yang terjadi saat ini seperti itu. Padahal hasilnya itu reaktif, orang-orang bilangnya positif. Padahal itu belum tentu meskipun itu sudah di rapid test itu reaktif, itu belum tentu positif. Jadi ya menurut saya di wilayah saya itu ini kurang adanya sosialisasi atau pemahaman tentang rapid test dan swab ini. Jadi orang-orang menganggapnya ya kalau sudah di rapid test hasilnya reaktif ya itu positif sudah, padahal hasilnya tidak. Jadi dampaknya ya ke keluarga saya saat ini. Orang-orang sudah menyangka bahwa ibu saya nih positif corona, padahal itu hanya reaktif rapid test. Dan dampaknya sampai ibu saya nih yang seharusnya dalam agama saya itu ada acara ngaji sampai 7 hari, ini sampai tidak ada. Dan itu sangat membuat keluarga saya terpukul atas kejadian ini.